Leluhur saya merupakan pengrajin pusaka yang berlumuran darah, ucap Bajiwo. Maksud Bajiwo? Tanya Pak Wajah. Ada satu ilmu terlarang dari leluhur saya yang mungkin bisa berguna, namun itu tabu dilakukan di zaman ini, jelas Bajiwo. Ilmu terlarang? Kok kedengarannya serem? Sahut Dirga. Bajiwo bercerita bahwa leluhurnya memiliki sebuah kitab terlarang, sebuah ilmu yang bisa membuat sang empu penempa pusaka bisa membuat pusaka dari tulang belulang maupun organ tubuh manusia. Enggak Mbah, Mbah sendiri yang bilang. Kalau Danan yang lain pasti juga nggak setuju, potong Jagat. Saya tidak pernah bilang bahwa itu manusia hidup, ucap Mbah Jiwo. Mendengar perkataan itu mereka pun berpikir, maksudnya Mbah Jiwo ingin membuat pusaka dari jasad salah satu anggota Trah Briasono, pusaka yang bisa mengeluarkan mereka bertiga dari jagat Segoro Demit? Tanya Pak Wajah. Mbah Jiwo mengangguk dengan ragu. Mereka pun terdiam cukup lama. Benar ucapan Mbah Jiwo, hal seperti ini sangat tabu untuk dilakukan. Entah itu benar atau salah, mereka masih belum dapat memutuskan. Sebentar Pak De, intinya kan kuncinya ada di orang-orang dari Trah Briasono. Kenapa kita nggak nyari mereka dulu? Mungkin setelah bertemu, kita bisa memutuskan untuk melakukan apa nanti, ucap Egar. Benar ucapan Mas Egar. Kita pikirin di sini juga nggak bakal nemu kan, ucap Dirga. Lelah kayak kamu, sekarang ngomongnya udah kayak orang gede, ledek Jagat sambil mengacak-acak rambut Dirga. Iya benar, tapi kita harus mencari petunjuk mengenai Trah itu dulu, ucap Pak Wajah. Mbah Jiwo masih termenung. Entah mengapa, ia masih merasa harus menggunakan ilmu terlarang itu. Aku tahu orang pertama yang mungkin bisa ditanya, ucap Dirga. Siapa? Tanya Jagat. Yang sudah hidup ratusan tahun lah. Siapa lagi kalau bukan Nyai Jambrong? Alah, bilang aja kamu mau ketemu sama Guntur, balas Jagat. Hehe, ya sekalian, tapi nggak salah kan? Pak Wajah dan Mbah Jiwo mengangguk, seolah setuju dengan usulan Dirga. Namun sepertinya Mbah Jiwo punya pemikiran lain. Mungkin kita akan berpisah jalan. Saya akan mencoba mencari kitab leluhur saya itu dulu, sementara kalian mencari informasi dari Nyai Jambrong, ucap Mbah Jiwo. Jagat dan Dirga setuju, namun tidak dengan Pak Wajah. Sepertinya ia merasakan perjalanan Mbah Jiwo akan menempuh bahaya. Mas Jagat, Dirga, kalau kalian saja yang menemui Nyai Jambrong bagaimana? Biar saya menemani Mbah Jiwo, ucap Pak Wajah. Aman Pak, gak masalah. Saya juga merasa perjalanan Mbah Jiwo akan lebih berbahaya, balas Jagat seolah mendapat firasat yang sama. Mbah Jiwo sempat menolak, namun sepertinya ia memikirkan resiko yang akan ia hadapi juga nanti. Terlebih zaman dulu leluhurnya juga sudah menghabisi banyak nyawa untuk bersekutu dengan sosok gaib. Apa saja bisa terjadi saat ia ke tempat di mana keluarganya dulu tinggal. Siang itu juga, mereka pun meninggalkan desa Rangitaru, sebuah desa terpencil di sosok timur Pulau Jawa, tempat di mana Egar dan Pak Wajah tinggal saat ini. Saat ini desa itulah yang terdekat dengan tempat di mana gerbang jagat Segoro Demit pernah terbuka di sebuah hutan, sekaligus tempat terdekat dengan Pulau Dewata. Sementara itu dari sudut pandang Dirga, langit menghabiskan merahnya dan menghantar kami ke gelapnya malam di sebuah desa. Sebuah desa yang asri yang dikelilingi hutan di beberapa sisinya. Ada satu tempat pemakaman baru yang cukup menarik perhatianku. Namun seorang kakek di sana menatapku seolah melarangku untuk memperhatikan tempat itu lebih jauh lagi. Desa Wadirejo. Sekilas terlihat tidak ada yang istimewa dengan desa ini. Hanya sebuah desa padat penduduk yang mulai berkembang. Namun tak disangka, desa ini juga menyimpan berbagai kisah yang sulit dipercaya. Salah satunya
tentang keberadaan sosok seorang nenek yang telah hidup selama ratusan tahun. Nyai Jambrong. Awalnya aku mengira kami akan tiba di desa dengan keadaan yang cukup sepi. Namun ternyata kami salah. Cukup banyak warga sedang berkumpul sembari membawa kentongan dan benda-benda pembuat suara. "Ngapunten Mas, ini ada apa ya? Kok rame-rame?" tanya Mas Jagat pada salah seorang warga di sana. Masnya pendatang ya? Kayak baru lihat," balas orang itu. "Iya, saya Dirga. Ini Pak De saya, Mas Jagat. Kebetulan kami mau mampir ke rumah Guntur," ucapku. "Walah, koncone Guntur toh? Itu orangnya di sana," balasnya. Aku melihat beberapa orang sedang berkumpul dan di antaranya sedang mengerumuni Guntur. "Piye Tontur? Mbok dibantu. Iki anake mbok Parse lho. Kok kowe tegel men?" ucap salah seorang warga yang seolah menyudutkan Guntur. "Tolong dibantu Tur, ini kan anaknya Mbok Parsi lho. Kok kamu tega sekali?" "Orang ono Pak, ndak begitu. Kalau namanya orang hilang itu minta tolongnya sama polisi, bukan anak kecil yang kerjanya cuma pelihara sapi seperti saya ini," balas Guntur. "Kan kamu tahu sendiri Tur, anak itu hilangnya ndak wajar, pasti ulah demit," seorang warga lagi mulai meyakinkan Guntur. Aku mendekat ke arah mereka dan melambaikan tangan ke arah Guntur. "Dirga, Mas Jagat." Guntur terlihat tersenyum menemukan kami. "Ngapunten Pak, Bu, kulo pamit. Ada teman jauh yang datang," teriak Guntur yang segera menghampiri kami dan menarik tangan kami untuk segera pergi. "Lah Tur, malah kabur, piye to?" keluh seorang warga. "Tenang, nanti anak Mbok Parse pasti selamat," teriak Guntur. Kami segera pergi mengikuti arahan Guntur menuju ke sebuah rumah. Aku menduga itu adalah rumah Guntur. "Bu, teman-teman Guntur datang," teriaknya sembari masuk ke rumah. Tak lama setelah teriakan itu, tiba-tiba seorang wanita keluar menyambut kami. "Alah Guntur, temannya mau datang gak bilang-bilang. Mbok belum nyiapin apa-apa ini," ucapnya. "Waduh Bu, gak usah repot-repot. Kita cuma pengen mampir ngobrol kok," balas Mas Jagat. "Iya Bu, gak usah repot-repot. Diizinin mampir aja udah seneng kok," tambahku. Kami pun memulai perbincangan singkat dengan memperkenalkan diri. Sementara Guntur memasukkan barang bawaannya ke dalam rumah dan keluar dengan membawa singkong goreng. "Nginep kan Dirga? Ada kamar kosong kok di belakang," ucap Guntur. Aku saling menatap dengan Mas Jagat. Sebenarnya kami memang belum merencanakan akan menginap di mana. Sudah nginep saja. "Jarang banget loh Guntur kedatangan temannya," ucap Ibu Guntur. Setelah berpikir beberapa saat, kami pun memutuskan untuk menginap di rumah Guntur. Terlebih lagi kami masih penasaran tentang keberadaan anak hilang yang sempat membuat warga desa ramai tadi. "Tadi itu rame-rame kenapa Tur? Bener, ada anak hilang?" tanyaku pada Guntur. Guntur malah mengambil singkong goreng di hadapan kami dan makan dengan santainya. "Alah, masalah biasa. Besok pasti juga sudah ketemu anaknya," ucap Guntur yakin. Mas Jagat sedari tadi terlihat menerawang sesuatu. Sepertinya ia juga sudah merasa ada yang janggal. Dirga, Mas Jagat itu Pak Demu kan?" tanya Guntur. "Iya, kenapa Tur?" "Lah kok manggilnya Mas toh? Kan ndak sopan." Wajah Guntur terlihat penasaran. "Pak Deku itu kelewat kreatif kok. Katanya minta dipanggil Mas aja biar nggak susah cari jodoh," balasku. Seketika wajah Guntur tertawa sembari menatap ke arah Mas Jagat. "Walah, biar gampang kalau modus ya." "Hehe, paham-paham," ucap Guntur. "Dirga, mulutnya itu loh, tolong dikondisikan. Ada harga diri yang dipertaruhkan di sini," ucap Mas Jagat. Perbincangan itu dimulai dengan perbincangan ringan, mulai dari kisah pertemuan Guntur dengan Mas Cahyo hingga mengingat kembali pertempuran yang kami alami sebelumnya. Cukup lama kami menikmati suguhan dari Ibu Guntur sambil mengobrol hingga akhirnya
kami memutuskan untuk beristirahat di malam itu. Mungkin kurang sopan bila berkunjung ke kediaman Nyai Jambrong di malam-malam seperti ini. Kami pamit untuk tidur setelah perbincangan seru malam itu. Tapi setelah sampai kamar, ternyata Mas Jagat mulai terlihat serius. "Kenapa, Mas? Kok kayaknya ada yang serius?" tanyaku. "Anak yang tadi, Dirga. Dia diculik wewe gombel. Mungkin agak malam Mas tinggal sebentar ya," ucap Mas Jagat. "Ya aku ikut sekalian saja daripada kepikiran," balasku. Mas Jagat setuju. Kami pun beristirahat sebentar sampai merasa orang-orang rumah sudah terlelap. Tepat menjelang tengah malam, aku dan Mas Jagat bersiap untuk keluar rumah. Keadaan di rumah cukup sepi dan kami berhati-hati agar tidak membangunkan Guntur dan ibunya. Sesuai petunjuk Mas Jagat, kami pun berlari menuju ke sisi hutan yang mengarah ke sebuah hutan bambu. Sekilas tidak terlihat apapun di sana, tapi aku tahu dengan pasti Mas Jagat tahu kemana kami harus mencari. Semakin dalam kami masuk, samar-samar terdengar suara dari salah satu sisi hutan. Suara tangisan anak kecil terdengar di antara suara lainnya. "Itu Mas, di situ," ucapku. Kami berlari ke arah suara itu dan menemukan sesosok makhluk yang memang sering diperbincangkan sejak zaman aku kecil. Makhluk berbadan besar dengan rambut menjuntai hingga ke tanah. Wajahnya begitu mengerikan dengan gigi yang hampir didominasi dengan taring. Yang membuatku merasa tidak nyaman adalah saat melihat payudaranya menggelambir panjang hingga ke kaki. "Bener Mas Jagat, wewe gombel. Kita ke sana," ucapku. Belum sempat berlari tiba-tiba Mas Jagat menahanku. Ia memintaku memperhatikan apa yang terjadi di hadapan kami. Sudah ada seseorang di sana. Ada seorang anak muda seumuranku yang menutupi wajahnya dengan sarung, sedang berusaha mengusir wewe gombel itu dengan beberapa benda dari tasnya. Wewe gombel itu tidak terima. Namun orang itu berhasil menghindari serangan-serangan makhluk itu dengan mudah dan sesekali memberinya pelajaran. "Itu Guntur kan Mas Jagat?" tanyaku. Mas Jagat mengangguk sembari memintaku untuk mengecilkan suara. Aku tahu dengan jelas ilmu bela diri yang digunakan oleh orang itu sama persis seperti yang digunakan Guntur. Kami memperhatikan sejenak apa yang terjadi di sana. Setelah mengetahui Guntur tidak mendapat kesulitan, kami pun memutuskan untuk kembali ke rumah tanpa memberitahu kedatangan kami pada Guntur. Dia pasti punya alasan sendiri ketika menolak permintaan warga desa dan menangani hal ini sendirian, kata Mas Jagat. Aku menoleh ke arah pertarungan mereka sejenak. Entah mengapa saat itu aku merasa Guntur cukup keren dengan entah apapun niatnya itu. Sementara itu di sisi lain, kisah pagi ini dimulai dengan lauk opor yang dimasak oleh ibunya Guntur. Guntur pun makan dengan lahap, seolah tidak terjadi kejadian apapun semalam. Dirga sama Mas Jagat kenal sama Guntur di mana? Kok bisa jauh-jauh dari Jawa Barat sampai ke sini? Tanya ibu Guntur. Oh itu Bu, waktu itu kami sempat kerepotan waktu berurusan sama Lontang. Seketika sebuah centong sayur terjatuh dan menghentikanku bercerita. Maaf, itu Bu, sekolah Dirga pernah bikin lomba olahraga antar sekolah, jadi ketemu di sana, ucap Guntur sembari memberikan isyarat mata padaku. Aku menganggukkan kepalaku. Sepertinya aku mengerti maksudnya. Guntur tidak mau ibunya tahu kalau dia terlibat dengan hal-hal berbahaya. Tok tok tok. Kula nuwun, Guntur di rumah enggak? Terdengar suara seorang perempuan dari luar. Arum, masuk Rum, teriak ibu Guntur seolah sudah sangat kenal dengan perempuan itu. Sini, ikut sarapan, mumpung ada temannya Guntur juga, ucap ibu Guntur. Wah makasih Bu, mau nganter ini aja. Ibu bikin kue cucur lumayan banyak, ucap Arum. Walah, matur nuwun ya Duk, nanti tolong bawain opor buat ibu juga ya, balas ibu Guntur. Arum pun mengiyakan. Sepertinya Guntur juga sudah pernah menceritakan sedikit banyak tentang kami. Ia menatap Guntur seolah memberi sesuatu isyarat. Ya sudah, Arum nunggu di belakang ya Bu, nengokin si Junet, ucap Arum. Aku dan Mas Jagat saling bertatapan. Junet,
Kambingku. Udah gak usah bingung, ucap Guntur yang membaca kebingungan kami. Kami pun tidak jadi bertanya dan menyelesaikan sarapan pagi kami. Di sisi lain, kowe iki piye Tontur? Kamu ini gimana sih? Anaknya Mbok Parsi hilang kok gak mau ngebantu, ucap Arum dengan sedikit kesal. Sepertinya ia tahu kalau sebenarnya Guntur bisa membantu. Emoh, males, wedi aku, ucap Guntur sembari memberi makan Junet. Sementara itu, merasa penasaran, aku dan Mas Jagat pun ikut bergabung dengan perbincangan mereka. Emang kenapa toh Arum? Anaknya Mbok Parsi kenapa? Tanya Mas Jagat pura-pura tidak mengerti. Iya Mas, ada anak di desa ini yang sudah 2 malam menghilang. Warga sudah mencarinya ke seluruh desa, tapi nggak ketemu, jelas Arum. Terus hubungannya sama Guntur apa? Balas Mas Jagat. Arum menoleh ke arah Guntur dengan muka cemas. Sepertinya ia benar-benar khawatir dengan anak itu. Harusnya Guntur bisa bantu, tapi belum sempat menyelesaikan ucapannya, Mas Jagat mengusap-usap kepala Arum dan memintanya untuk tenang. Tahu nggak Rum? Nggak semua jagoan itu pakai seragam atau jubah bagus loh, ucap Mas Jagat. Kadang ada yang cuma pakai sarung. Timpalku sambil menahan senyum melihat kejadian semalam. Arum terlihat bingung mendengar ucapan kami. Tapi kebingungan Arum mendadak berubah ketika terdengar suara beberapa orang warga yang berteriak memecah pagi itu. Anaknya Mbok Parsi sudah pulang, alhamdulillahirabbil alamin, teriaknya. Sontak Arum yang khawatir segera menoleh ke jalan dan penasaran dengan berita itu. Udah samperin aja ke rumah Mbok Parsi, biar tahu dengan jelas keadaan anaknya, ucap Mas Jagat. Arum pun segera pamit pergi setelah mengacak-acak rambut Guntur dan memasang muka meledek pada Guntur. Mas Jagat hanya menggeleng melihat kelakuan anak-anak muda yang sepertinya ingin bergegas untuk dewasa itu. Matahari sudah meletakkan posisinya tepat di atas kami. Namun semua cahayanya terhalang oleh sebuah pohon besar yang rindang, di mana terdapat sebuah rumah tua di bawahnya. Kula nuwun, aku mengetuk pintu rumah dengan perlahan. Ini adalah rumahnya Nyai Jambrong, sosok nenek yang sudah berumur ratusan tahun dan pernah menguasai ilmu rawa rontek. Sopo? Saya Nyai, Dirga sama Mas Jagat. Mendengar suaraku, terdengar suara seseorang melangkah mendekat. Aku bersiap mendekat ke arah pintu. Namun Guntur malah menarikku menjauh. Awas! Awas kenapa, Tur? Belum sempat mendapatkan jawaban dari Guntur, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan mendarat tepat di hadapan pintu. Kudune ojo mbok tarik bocah kuwi, ucap Nyai Jambrong sambil tertawa. Aku masih berusaha menahan kagetku yang melihat seorang nenek mendarat tepat di hadapanku. Nyai, ngagetin aja, ucapku. Ayo masuk, anggap saja rumah saya. Tak anggap sarang demit wae piye Mbah, ledek Guntur. Nyai Jambrong tidak berpaling. Sebaliknya ia menendang sendalnya ke salah satu dinding dan memantul melayang tepat ke kepala Guntur. Cangkemmu kuwi lho, ucap Nyai Jambrong. Kena meneh, balas Guntur sembari mengusap-usap kepalanya. Aku sedikit tersenyum melihat tingkah mereka. Aku tidak pernah menyangka bisa ada hubungan seperti ini antara seorang anak muda dengan seorang nenek yang sudah berumur ratusan tahun itu. Saya kira Nyai orangnya nyeremin dan selalu serius. Nggak nyangka aslinya begini, ucap Mas Jagat. Itu kan sekarang Mas, udah tahu aja dulu waktu baru bangkit dari jembangan keramat. Duh, demit-demit satu alas saja kalah serem, ledek Guntur lagi. Nyai Jambrong menoleh ke arah Guntur, tapi sayangnya kali ini Guntur sudah lebih siap siaga, sehingga Nyai Jambrong memilih untuk menahan dirinya untuk memberi Guntur pelajaran. Ya sudah, ada urusan apa kalian kemari? Pasti ada hubungannya dengan dua bocah itu kan? Tanya Nyai Jambrong. Kami mengangguk dan segera menceritakan tentang isi serat yang dipelajari oleh Pak Wajah. Nyai Jambrong sepertinya tidak kaget mengenai kisah tentang Jagat Segoro Demit. Tapi dia sedikit berpikir saat mengetahui ada cara lain yang berhubungan dengan Trah Piryasono. Kalian yakin Trah itu bisa menghubungkan dengan Jagat Segoro Demit? Tanya Nyai Jambrong.
Justru karena belum tahu kami memutuskan untuk bertanya langsung dengan mereka. Jelas Mas Jagat. Nyai Jambrong sedikit bercerita. Ia memang pernah mengetahui tentang terah itu. Ada segelintir orang sakti yang memang mengincar mereka untuk mendapatkan kekuatan dari jagat Segoro Demit dulu. Itulah yang menyebabkan terah Piryasono menghilangkan keberadaannya. Terus gimana Nyai? Apa kita benar-benar tidak bisa menemukan mereka? Tanyaku. Nyai Jambrong menatapku dan Mas Jagat seolah memastikan sesuatu. Bisa. Ia pun bergegas masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebuah kotak kayu di hadapan kami. Apa ini Mbah? Benda ini bisa menuntun kita bertemu dengan orang-orang dari terah itu? Tanya Guntur. Nyai Jambrong hanya menggeleng sembari membuka kotak itu dengan perlahan. Ora, masalahnya aku mesti nganggo cari sing ngendi nek arep nemoni deken. Sontak kami bertiga menahan kesal melihat kelakuan nenek tua ini. Tapi kabar baiknya, berarti Nyai Jambrong mengetahui cara untuk bertemu dengan terah Piryasono. Dengan mobil pick up Mas Jagat, kami berangkat menuju sebuah tempat sesuai arahan Nyai Jambrong. Tentunya setelah diterjemahkan oleh Guntur. Nyai Jambrong duduk di depan, sementara aku dan Guntur di bak belakang. Sepanjang perjalanan kami saling berbagi cerita, tapi hampir setengah dari cerita Guntur adalah tentang Arum. Sepertinya aku dapat menyimpulkan sesuatu dari sikap mereka berdua. Dalam beberapa jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah yang mungkin lebih pantas disebut sanggar. Dengan sopan, kami memberi salam dan memanggil pemilik rumah tersebut. Sayangnya, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumah. Nyai, benar ini rumahnya? Tanya Guntur. Kalau tidak di sini, aku tidak tahu lagi di mana harus mencari mereka, ucap Nyai Jambrong. Kami menunggu cukup lama hingga matahari hampir terbenam, namun tidak ada satupun tanda-tanda ada seseorang yang akan keluar menemui kami. Sampai saat kami mulai putus asa dan bersiap untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Tolong! Mengetahui hal itu, kami memaksa masuk dengan melompati gerbang hingga menemukan sebuah rumah besar di tengah pekarangan. Kami mendengar suara tangisan seorang perempuan yang terdengar dari rumah tersebut. Mbak, ada apa Mbak? Buka! Teriak Mas Jagat. Sayangnya perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya terus menangis tak menghiraukan teriakan kami. Minggir! Ucapnya Nyai Jambrong. Kali ini wajahnya seketika berubah serius seolah merasakan sesuatu. Dengan tangannya yang ia tahan di belakang, ia sedikit berlari dan menendang pintu kayu besar di rumah itu hingga terbuka. Tidak, ini tidak seperti yang kita bayangkan. Saat ini pemandangan mengerikan terlihat tepat di hadapan kami. Ada beberapa sosok manusia yang digantung terbalik di keempat sudut langit-langit rumah. Mereka sudah pucat, tidak bernyawa, dengan luka menganga di lehernya. Darah mereka menetes dari luka itu dan menggenangi lantai kayu di sana. Ada seorang wanita dengan wajah ketakutan, hanya menangis sembari melihat keempat sosok yang tergantung di sana. Keluar, kamu juga sudah tiba kan? Tiba-tiba Nyai Jambrong berbicara dengan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Dari salah satu gelapnya sudut ruangan itu, tiba-tiba muncul sosok nenek dengan wajah yang lebih tua dari Nyai Jambrong. Ia berjalan tertati dengan tongkat di tangannya. Siapa itu? Teriakku. Guntur mencoba menghampiri itu, namun Nyai Jambrong menarik bajunya dan menahannya. Saya tidak pernah menyangka seorang Nyai Jambrong yang akan menginjakan kaki di tempat ini, ucap nenek itu. Sudah, tidak usah bertele-tele. Apa maksud semua ini? Tanya Nyai Jambrong dengan tegas. Kami terlambat datang. Saat ini terah kami tengah diburu, jelas nenek itu. Tunggu, kami? Berarti masih ada orang lain yang datang bersama nenek itu di tempat ini? Berarti 4 jasad ini bukan perbuatan nenek? Tanyaku memastikan. Nenek itu menggeleng. Wajah sedih mulai terlihat dari dirinya. Mereka anggota keluarga saya. Ini perbuatan orang-orang biadab yang memburu darah kami, jelasnya. Dari reaksinya Jambrong, sepertinya ucapan nenek itu benar.
Sebenarnya aku masih penasaran dengan seorang perempuan yang masih menangis di ujung ruangan. Namun nenek itu malah menyuruh kami untuk mengikutinya. "Biar cucu saya yang mengurusnya. Kalian ikut saya," ucapnya. Kami mengikutinya ke sebuah bagian rumah yang lebih nyaman untuk berbicara. Tepat setelah meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang memasuki ruangan tadi. Sepertinya mereka segera menolong perempuan itu dan jasad yang tergantung. Darah murni Trahpir Yasono hanya tinggal dimiliki beberapa orang. Bahkan mereka yang melindungi saya harus menjaga jarak, mencegah ada yang menyusup di antara kami, jelasnya. Sekeramat itukah Trahpir Yasono? Apa merubah nama saja tidak cukup untuk menyembunyikan keberadaan mereka? Maaf Nek, tapi tujuan kami kesini. Aku mencoba menjelaskan, tapi nenek itu malah memotong ucapanku. Sudah, tidak usah dijelaskan. Saya sudah tahu maksud kalian, ucap nenek itu. Maksud nenek? Guntur semakin bingung. Nenek itu menarik nafasnya sebentar. Samar-samar terlihat senyuman di bibirnya. Saya sudah bertemu mereka. Tenang saja, mereka baik-baik saja di alam sana, ucap nenek itu. Nenek ketemu Mas Dana dan Mas Cahyo? Bagaimana bisa? Tanyaku. Nenek itu bercerita, Trahpir Yasono masih dikutuk hingga sekarang. Di balik alam sadarnya, kadang kesadaran mereka bisa berpindah ke alam jagat Segoro Demit. Ada yang terjadi secara mendadak, ada juga yang sudah bisa mengendalikannya. Mendengar itu kami berempat pun merasa lega. Kita cari cara untuk menyelamatkan dua bocah itu. Terlebih saya juga berutang budi dengan mereka. Mereka pernah menyelamatkan nyawa saya bertahun-tahun yang lalu, ucap nenek itu yang ada di bangunan belakang pabrik gula. Mendengar ucapan itu, Nyai Jambrong hanya tertawa terkekeh menertawakan takdir ini. Nenek itu pun ikut tertawa. Namun kami tahu kejadian yang menimpa keluarganya benar-benar menjadi masalah untuknya. Mas Jagat, mungkin kita bisa mencoba membantu nenek menghadapi orang-orang yang memburu terahnya, Mas? Tanyaku pada Mas Jagat. Mas Jagat mengangguk. Tapi ia berpikir keras. Sepertinya ia juga sudah merasa bahwa yang mengincar Trahpir Yasono bukan lawan biasa. Apa dia sudah bergerak? Tanya Nyai Jambrong. Nenek itu mengangguk. Bah, memangnya dia itu siapa? Tanya Guntur. Leluhur Trahpir Yasono, sosok yang terjebak di jagat Segoro Demit, Raden Darwana Piryasono. Balas Nyai Jambrong dengan tangannya yang mulai berkeringat. Raden Darwana Piryasono. Leluhur terjebak di jagat Segoro Demit? Seandainya ia bisa selamat, ilmunya pasti sudah tidak karuan. Apa benar kami harus bertarung dengan hal-hal mengerikan seperti kemarin lagi? Padahal niat kami hanya menyelamatkan Mas Dana dan Mas Cahyo, tidak lebih. Nyai, satu hal yang ingin kutanyakan padamu, Nyai, ucap nenek itu pada Nyai Jambrong. Tanyakan saja. Jaremu api, tuku nenek ngendi? Aku juga mau punya. Sementara itu di sisi lain, dari sudut pandang Danan di jembatan dua alam, hujan deras mengguyur hampir seluruh tempat yang bisa kami pandang. Sayangnya hanya padang pasir yang luas yang terlihat di hadapan kami. Dengan hujan sebanyak ini, tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat ini. Aneh. Tanyaku sembari menatap padang pasir tanpa ujung yang sedang kami lewati. Setelah semua yang kita lihat dari kemarin, kamu masih nganggap tempat ini aneh? Kayaknya deskripsi kata aneh di pemikiranmu harus dibenerin. Balas Cahyo sembari melindungi kepalanya dari hujan dengan sarungnya. Santai Tonjul, jangan sampai kalau kita kembali ke alam manusia justru ngerasa aneh, balasku. Pale masih sibuk memeras bajunya, sementara kami semua berlindung di bawah tubuh Wonosuro, berharap hujan ini akan reda dalam waktu yang cepat. Jauh dari derasnya hujan, samar-samar terlihat bayangan yang mendekat ke arah kami. Saat semakin dekat, kami mulai melihatnya dengan jelas. Itu adalah sosok seorang manusia. Semua bersembunyi, perintah Nyi Sendang Rangu. Kami pun bersembunyi di antara bulu lebat Wonosuro. Sementara Nyi Sendang Rangu melakukan sesuatu yang membuat keberadaan kami tidak disadari oleh orang itu.
Entah mengapa, Nyi Sendang Rangu meminta kami untuk bersembunyi. Padahal yang melewati kami terlihat layaknya manusia biasa seperti kami. Aku menanyakan hal itu padanya, tepat setelah orang itu menjauh. Kalau ada manusia yang bisa bertahan di alam ini, dia pasti bukan manusia sembarangan. Kita tahu dengan jelas bagaimana alam ini melahap kewarasan setiap makhluk yang berada di tempat ini. Jelasnya, benar, orang itu pasti bukanlah manusia biasa. Apalagi pakaiannya terlihat sangat tua dan lusuh, seperti pakaian zaman kerajaan zaman dulu, bahkan lebih tua. Kami merasa penasaran dengan orang itu. Pasti ada sesuatu di alam ini yang membuatnya bertahan. Mungkin saja itu juga bisa memberi petunjuk untuk keluar dari tempat mengerikan ini. Jagat Segoro Demit. Nyi, apa bisa kita mengikuti orang itu dulu? Tanya Pale. Bisa saja. Kita hanya bisa melihat dari jauh, jawab Nyi Sendang Rangu. Dengan berhati-hati kami pun mengikuti arahan Nyi Sendang Rangu untuk mengikuti orang itu. Ia menelusuri padang pasir ini cukup jauh, sampai akhirnya terhenti ke sebuah tempat menyerupai jurang yang besar. Tidak seperti tempat di sekitarnya. Jurang itu dipenuhi tanaman-tanaman dengan daun yang mengering. Tapi bukan itu yang menarik perhatian kami. Ada 5 bangunan batu tua, menyerupai candi dengan altar sesembahan di hadapannya. Ada kekuatan yang mengerikan dari setiap tempat. Namun orang itu dengan santainya memasuki salah satu tempat mengerikan itu. Pale, arca-arca itu. Aku mencoba menunjukkan apa yang menarik perhatianku pada Pale. Di sekitar kompleks bangunan itu terdapat arca yang sangat tidak asing. Sepertinya arca itu mirip dengan yang tersebar di beberapa tempat di Pulau Jawa. Akhirnya kita tahu mengapa arca berwujud makhluk-makhluk aneh itu tidak pernah ditemukan sejarahnya. Ternyata ada hubungannya dengan tempat ini, balas Pale. Selang beberapa lama tiba-tiba muncul getaran dari sekitar bangunan itu. Ada bayangan hitam yang membentuk sebuah lingkaran. Bayangan itu semakin pekat hingga setelahnya muncul sesuatu yang terjatuh di altar sesembahan itu. Manusia? Tidak, itu adalah jasad wanita yang telah mati. Ada 5 jasad yang muncul di tempat pemujaan yang tersedia di sana. Kami sama sekali tidak membayangkan apa yang akan terjadi. Tapi itu semua terjawab ketika sosok manusia itu keluar dari tempatnya tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Menjijikan. Kami menahan rasa mual kami saat menyaksikan manusia itu menyetubui satu persatu jasad yang ada di tempat itu. Ritual tantra kiri. Tapi Pale belum pernah melihat yang semengerikan ini, gumam Pale. Aku menoleh ke arah Pale. Ia juga terlihat sedang menahan rasa jijiknya. Namun di balik itu, pasti ada perasaan mengerikan dari hasil ritual ini. Nan, sepertinya kita pernah melihat yang seperti ini, ucap Cahyo. Aku mencoba mencerna ucapan Cahyo. Ya benar, tidak mungkin kami lupa kejadian saat kami masih sekolah. Kejadian serupa terjadi di sebuah rumah di desa yang telah ditinggalkan oleh penghuninya sewaktu kami masih sekolah dulu. Di rumah kandang mayit. Pergi, kita pergi dari sini, perintah Nyi Sendang Rangu tiba-tiba. Ada apa Nyi? Tanya Cahyo bingung. Sudah nurut saja, balasku sembari menarik tubuh Cahyo. Memang semenjak berada di alam ini, petunjuk Nyi Sendang Rangulah yang bisa membuat kami bertahan hidup. Tapi kali ini wajahnya terlihat cemas. Tak lama rasa penasaranku terjawab. Kekuatan besar yang mengerikan muncul dari tempat di mana manusia itu melakukan ritual. Ada sesuatu yang mengganjal ingatanku. Tapi rupanya, tak hanya aku. Cahyo pun ikut terhenti dan menoleh sekilas ke tempat tadi. Danan, suara raungan itu, ucap Cahyo. Bener Jul, suara tembang yang sumbang itu. Sepertinya Pale juga merasakan penasaran yang sama seperti kami. Tapi Pale lebih memilih menarik kami dan memastikan kami menjauh dari tempat ini. Suara sumbang, seperti di bangunan belakang pabrik tua. Pale, setan-setan itu, ucapku mencoba mengingatkan Pale. Diam, jangan sampai kita berhadapan dengan makhluk-makhluk itu. Di alam manusia saja tidak ada cara untuk membunuh mereka, apalagi di alam ini, ucap Pale. Benar ucapan Pale. Tapi biar bagaimanapun,
Keberadaan makhluk itu sempat membawa mimpi buruk untuk kami. Tangan Cahyo pun terlihat menggenggam dengan keras, menahan rasa kesalnya. Dadung Kumotro, aku masih ingat namanya, Nan, ucap Cahyo. Mendengar nama itu seketika Nyi Sendang Rangu terhenti. Nama itu, apa benar itu nama makhluk yang berada di sana? Tanya Nyi Sendang Rangu. Aku mengangguk, memastikan ingatanku juga sama dengan Cahyo. Pergi, jangan berurusan dengan mereka. Wajah Nyi Sendang Rangu yang selama ini tidak pernah gentar dengan siapapun kini terlihat ragu. Tapi aku khawatir saat kami dipertemukan lagi. Aku takut bahwa ini adalah takdir, bahwa kami harus menghadapinya tak lama lagi. Sementara itu, di desa Mbah Jiwo, sebuah gapura tua terpampang di hadapan Pak Wajah dan Mbah Jiwo. Itu hanya gapura kayu lapuk yang bahkan nama desanya pun sudah tidak terbaca. Bahkan butuh berjalan hampir 1 jam dari gapura yang terletak di mulut hutan itu untuk mencapai tempat yang dituju Mbah Jiwo. Jadi ini tempatnya? Tanya Pak Wajah dengan wajah yang canggung. Iya Pak Wajah. Saat menginjakan kaki di tempat ini, semua orang pasti dapat merasakan dosa-dosa yang telah diperbuat oleh leluhur saya, ucap Mbah Jiwo. Pak Wajah terlihat sedih. Ia seperti merasakan sesuatu dari tempat itu. Lagi pula, tanpa kemampuannya saja, semua yang terlihat di depan mata mereka berdua saat ini sudah dapat menggambarkan apa yang pernah terjadi di desa itu. Saat ini hanya puing-puing rumah yang sudah tidak terbentuk yang ada di sana, tapi tidak sedikit tulang belulang berserakan di tempat ini. Di beberapa pohon masih terikat tengkorak kepala yang telah terpisah dari tubuhnya yang terjatuh. Siapapun yang melihat tempat itu saat ini pasti memahami, bukan sekedar pembunuhan yang terjadi di sana, tapi pembantaian. Apa yang terjadi di sini, Mbah Jiwo? Saya tidak bisa membayangkan semengerikan apa saat itu. Bahkan saat ini, reakan-reakan mereka terngiang-ngiang di telinga saya. Tanya Pak Wajah yang terlihat begitu terpukul. Mbah Jiwo mengusap air matanya. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi di tempat ini saat ia masih sangat kecil. Saya tidak tahu akar permasalahannya, Pak Wajah. Semua terjadi begitu saja. Yang bisa kupastikan, ini semua adalah bunga dari ketamakan kami saat itu, jelas Mbah Jiwo. Yang Mbah Jiwo tahu, berbagai kejadian terjadi antar kedua desa yang sebelumnya hidup berdampingan. Desa Dawu Setro dikuasai oleh leluhur Mbah Jiwo yang dikenal sebagai penempa pusaka terpandang. Dan desa Kumolo Randu dikuasai oleh warga yang mengasingkan diri dari peperangan saat ini. Entah pertikaian bermula dari mana, tapi di antara warga tersebar kabar bahwa empu dari desa Dawu Setro dibunuh oleh salah satu keluarga di desa Kumolo Randu dengan keris yang ditempa oleh empu itu sendiri. Ada yang bilang itu adalah balas dendam, tapi tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran atas insiden itu. Mbah Jiwo masuk ke dalam desa sembari mendoakan satu persatu tulang belulang yang ia temui di desa itu. Ada yang bilang leluhur saya membuat pusaka sakti dari tulang belulang anak kandung seseorang yang meminta dibuatkan pusaka. Entah sadar atau tidak orang itu menyetujuinya, jelas Mbah Jiwo. Pak Wajah berusaha untuk tidak memotong cerita Mbah Jiwo. Mendengar hal itu, salah satu anggota keluarga lainnya marah dan membunuh leluhur saya yang menempa pusaka itu. Ia pun merampas kitab milik leluhur saya dan menyimpannya di desa Kumolo Randu. Sejak itulah leluhur saya tak henti-hentinya menyerang desa itu untuk merebut kembali kitab itu. Pak Wajah menggeleng. Ia merasa ada yang kurang dari cerita Mbah Jiwo. Ada kekuatan lain. Aku merasakan ada kekuatan lain yang ikut campur dengan hal itu, ucap Pak Wajah yang merasakan sisa-sisa residu kekuatan lain di beberapa sisi desa. Mbah Jiwo mengangguk. Ia menceritakan bahwa untuk membalas serangan leluhurnya ada sebuah terah yang melakukan ritual terlarang. Ia mempersembahkan 6 buah kepala perempuan untuk mengikat perjanjian
dengan sosok yang menyerupai Dewi Ular. Dengan kekuatan sebesar itu, dari kedua belah pihak, desa di tengah hutan ini menjadi medan perang. Makhluk-makhluk kiriman bermunculan memangsa anak kecil. Ilmu-ilmu hitam saling menghabisi warga yang tidak berdosa. Dan hanya sebagian kecil dari kedua desa yang bisa melarikan diri dari tragedi itu. Pak Wajah mendengarkan kisah Mbah Jiwo dengan emosi yang tidak beraturan. Jelas ia merasakan keberadaan ruh-ruh yang masih penasaran di sekitar desa ini. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah bekas bangunan besar yang sudah ambruk. Tapi bukan tempat itu yang ia tuju. Ada kuburan yang tetap terlihat megah, walau sudah dipenuhi tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya. Kalau ada tempat teraman di mana kitab itu disembunyikan, itu pasti di tempat ini, ucap Mbah Jiwo. Ia mencari beberapa benda dan menemukan cangkul yang sudah berkarat di salah satu sudut bangunan. Mbah Jiwo membawa cangkul itu ke salah satu makam yang cukup megah dan menggalinya dengan hati-hati. Pak Wajah mencoba mencari sesuatu untuk membantu Mbah Jiwo menggali. Tapi saat ia berpaling, tanpa sadar, sudah ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jauh. "Maaf, Bapak siapa?" tanya Pak Wajah pada seseorang yang memperhatikan mereka. Orang itu tidak menjawab, tapi dari raut wajahnya terlihat amarah yang sangat jelas. Mungkin itu wajar. Ia melihat seseorang membongkar makam di desanya. Itu bukanlah hal yang bisa dibenarkan. "Pak Wajah, seharusnya sudah tidak ada manusia yang tinggal di desa ini," ucap Mbah Jiwo yang segera menghentikan pekerjaannya dan menghampiri Pak Wajah. Benar saja. Semakin lama mereka memperhatikan orang itu, tiba-tiba hal aneh mulai terjadi. Seketika langit menjadi gelap. Tanaman-tanaman di sekitar mereka menjadi kering dengan tanah yang digenangi darah. "Mbah Jiwo, hati-hati," peringat Pak Wajah. Saat itu tempat yang sebelumnya sudah mengerikan pun kini berubah semakin kelam. Angin dingin berhembus menyelimuti mereka berdua bersama suara-suara yang perlahan mendekat. Perlahan satu persatu muncul sosok yang memenuhi desa tersebut dengan wajah pucat dan kondisi yang mengerikan. Ada yang seluruh tubuhnya gosong seolah terbakar api, hingga sosok dengan tubuh yang tidak lengkap. "Kami sudah menanti kedatanganmu. Dendam kami harus terbalaskan agar kami tenang," ucap salah satu dari makhluk itu. Mbah Jiwo memperhatikan beberapa sosok yang muncul. Cara berpakaian, ciri-ciri tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah warga desa tempat Mbah Jiwo tinggal dulu. "Mereka mengincar saya," ucap Mbah Jiwo. "Memangnya siapa mereka, Mbah?" tanya Pak Wajah. "Mereka adalah warga desa yang mati secara tidak wajar oleh serangan ilmu hitam leluhur saya. Mereka ingin membalas darah mereka yang tertumpah," jelas Mbah Jiwo. Tanpa sadar tiba-tiba Mbah Jiwo terjatuh oleh sepasang tangan yang menarik tubuhnya dari dalam tanah. Pak Wajah segera menolongnya dan membantu Mbah Jiwo kembali berdiri. Sayangnya, keadaan semakin di luar kendali. Satu persatu jasad manusia terbangun dari tanah tempat mereka berpijak saat ini. Itu adalah jasad manusia yang dikuburkan dengan tidak sempurna. Pak Wajah membacakan mantra yang ia mengerti untuk menenangkan sosok-sosok itu. Beberapa dari makhluk warga desa itu bisa lenyap, namun yang tersisa masih sangat banyak. "Siluman yang kalian kirim telah membunuh anakku!" teriak sosok setan berwujud ibu yang mencoba mencekek Mbah Jiwo. "Apa salah istri saya hingga kau bakar sampai tak bersisa?" Satu lagi ruh seorang pria yang wajahnya terbelah mencoba menyerang Mbah Jiwo. Mbah Jiwo tidak melawan. Ia terlihat ragu dengan apa yang akan ia lakukan. Pak Wajah yang sadar dengan keadaan Mbah Jiwo segera mengambil sikap. Ia mengambil sebuah cawan kuningan dari tas kainnya dan membacakan mantra sembari beberapa kali mendentingkan cawan itu. Suara itu menggema hingga ke seluruh hutan. Seluruh makhluk yang ada di hutan itu terlihat kesakitan, sementara langit samar-samar seperti pecah dan kembali seperti semula. Secepat mungkin Pak Wajah menarik Mbah Jiwo kembali ke arah mereka datang. "Lari, tidak ada yang bisa kita perbuat," perintah Pak Wajah. Mbah Jiwo mengikuti perintah Pak Wajah, namun sesekali ia masih menoleh ke arah makhluk-makhluk itu.
Bersambung, apakah Pak Wajah dan Mbah Jiwo bisa selamat dari dendam para korban dari leluhurnya Mbah Jiwo yang ada di desanya tersebut, yang dalam rangka Mbah Jiwo membuat pusaka agar bisa mengembalikan Danan Cahyo dan Pak Lek dari Jagat Sekoro Temit? Cari tahu ya di bagian berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah intonasi atau salah ejaan. Terima kasih untuk penulisnya Mas Dioseta. Dan tentunya terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan mendoakan saya di channel Fakta Sejarah ini. Terima kasih teman-teman sudah setia di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai jumpa di bagian berikutnya dalam bagian Jembatan Dua Alam.